Dear listener, dalam buku Kesaksian Hidup 33 Anugerah Demi Anugerah terdapat banyak sekali pengalaman yang sudah dialami oleh penulisnya Valentina Sirait. Dan mari kita berbincang kembali dengan Mas Marwa, perwakilan dari penerbit satu-satu ya, yang juga sekaligus distributor dari buku ini. Nah, Mas, apa alasan penerbit memutuskan untuk menerbitkan buku ini nih? Apa sih yang membuatnya demikian istimewa? Iya, sangat istimewa karena buku ini benar-benar berbicara tentang satu pribadi yang unik. Jadi kalau kita lihat buku-buku yang lain untuk cerita tentang biografi dirinya, jarang ada, kalau saya merasa jarang yang begitu jujur. Di sini dikatakan saya merasa dia sangat jujur tentang dirinya, termasuk membukakan hal-hal yang mungkin dianggap harusnya aib gitu ditutupin ya. Ditutupin, tapi dia dengan jujur, dengan vulgar dia bisa ceritakan di sini, sehingga membuat orang-orang bisa belajar dari hal itu. Jadi ini menurut kami buku yang penting untuk diterbitkan, sehingga kadang kan orang menerbitkan tentang dirinya, tentang yang baik-baik saja gitu loh. Di sini tidak banyak, bahkan hal-hal yang buruk. Lebih banyak buruk dari baiknya gitu ya. Baiknya. Tapi justru dari keburukan-keburukan yang pernah kita alami, kita tahu caranya bagaimana menjadi lebih baik, begitu ya. Iya. Terus yang kedua juga buku ini banyak cukup termasuk menunjukkan manusia yang saat inilah, dalam artian dengan dunia digital. Jadi sudah. Oh iya, karena ini dari notes dia di Facebook ya. Di samping itu juga dia bercerita bagaimana dia mendapat pacar dari dunia digital. Mungkin saat ini kan banyak orang ya yang sudah mulai istilahnya mendapat pacar, berkenalan, bahkan mendapat jodoh dari dunia digital. Dan ini belum ada, saya belum banyak melihat buku yang menceritakan tentang hal ini beberapa waktu, terutama untuk buku yang kategori Kristiani ya, seperti ini. Iya. Oke, nah ini tadi kan dikatakan bahwa ini bukunya masuk kategori Kristiani gitu ya, dan Valentina Sirait juga adalah seorang Kristiani. Jadi apakah buku ini hanya untuk pembaca Kristiani aja, pembaca Nasrani saja? Saya pikir enggak ya, karena guru yang terbaik adalah pengalaman. Jadi setiap pengalaman orang itu menurut saya sangat menarik untuk dipelajari, daripada kita harus mengalami sendiri. Jatuh sendiri gitu ya. Lebih baik kita kan lihat orang lain, oh ternyata kalau lewat sana jatuh gitu kan. Bakal jatuhnya begini gitu ya. Ngapain kita lewat sana gitu kan. Iya, jadi menarik, dan buku ini sangat ringan. Maksudnya dalam tetapi ringan. Bingung ya ngomongnya. Dituturkan dengan ringan, tapi pemikiran yang coba disampaikan penulis mungkin lebih dalam dari ringannya kata-kata itu ya. Iya, benar sekali. Oke, nah kalau kita bicara soal ringannya kata-kata tapi pemikirannya dalam, ini kira-kira ada nggak sih penerbit memutuskan kira-kira range usia dari berapa ke berapa nih yang bisa membaca buku ini? Siapa aja nih yang bisa baca buku ini? Saya pikir hampir semua usia ya bisa baca ya. Dari remaja kah? Remaja. Jadi lebih baik remaja mungkin ya, karena sudah mulai cinta-cinta begitu. Iya. Tapi terus kemudian sampai untuk usia tua pun saya masih bisa rekomendasikan untuk baca buku, karena dia banyak pengalaman juga untuk hal-hal yang selama ini mungkin menjadi pergumulan. Apakah Tuhan turut bekerja di saat-saat benar-benar pada saat kita susah gitu ya. Begitu. Dan bagaimana melihat ya anugerah Tuhan buat kita. Jadi makanya judulnya pun anugerah demi anugerah gitu kan. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan itu turut campur tangan terus dalam setiap single kehidupan kita, setiap detail kehidupan kita. Dia ikut bekerja bahkan di saat-saat yang tidak kita harapkan, tidak kita